Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Eka Yuna, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Saber Asia dengan NIM 230101010018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban-jawaban untuk soal ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosennya yaitu Bu Pesa. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Pesa yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai jawaban-jawaban ujian saya. Pertama disclaimer dulu bahwa di sini saya sudah ini untuk soal-soal jawaban dari soal-soal saya. Saya tulis di sini dan di layar ada skrip di mana saya bisa membacanya supaya tidak salah. Saya ingin disclaimer dulu bahwa ini jawabannya, contoh ini jawaban nomor 1, nomor 2. Oh ya, dan satu lagi untuk referensi saya menjawab soal ini ya, pertama tentunya dari modul dan video-video yang Bu Pesa kirimkan di e-learning di Adlink. Dan untuk referensi eksternalnya mungkin saya belajar juga dari channel YouTube-nya Indonesia Belajar, khususnya belajar yang statistika dan probabilitas. Karena memang di sini ada beberapa soal, contohnya soal nomor 23 itu kita belajar permutasi dan kombinasi, yang mana kita di sesi-sesi 1 sampai 7 ini belum pernah belajar mengenai permutasi dan kombinasi. Tapi untungnya saya belajar juga di channel YouTube-nya Indonesia Belajar, karena kebetulan saya sedang belajar juga mengenai data analis. Nah, jadi itu saja mungkin untuk referensinya. Langsung aja kita masuk ke penjelasan mengenai jawaban dari soal-soalnya. Baik, saya akan langsung menjelaskan mengenai soal nomor 1, yang dimana kita disuruh untuk mengisi tabel kebenaran, yang mana tabel kebenarannya di sini ada dua keterangannya, yaitu tabel Y genap dan tabel Y ganjil. Tapi di sini saya tidak menemukan perbedaan di antara tabel Y genap dan tabel Y ganjil. Jadi isinya sama aja, yaitu ada 9 baris 9 kolom, yang mana 9 kolom ini ada 6 operasi sebenarnya dan 3 operasi dasar. PQR itu adalah operasi dasar, dan dimulai dari negasi P itu adalah nilai yang harus ditentukan dari nilai dasar ini. Nah, oke, kita langsung aja ke penjelasannya mengenai operasi-operasi atau pernyataan tersebut. Nah, pertama ada saya hitung pertamanya dari yang negasi P ya. Karena yang PQR ini yang PQR ini sudah ada isinya sebagai nilai dasar. Nah, oke, yang pertama ada negasi P atau menambahkan not P, yaitu kebalikan dari P. Nah, kebalikan dari P sudah jelas. Ini ada contohnya dan jelas, insya Allah saya isi dengan benar. Langsung aja, saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu dikarenakan banyak. Dan kedua ada menambahkan P atau not Q, kebalikan dari Q, yang dimana apabila salah satu nilai bernilai true maka nilainya menjadi true. Nah, ketiga ada menambahkan P dan Q implikasi ke not R, kebalikan dari R, yang dimana P dan Q nilai dua-duanya harus bernilai true agar nilainya menjadi true. Lalu diimplikasi ke not R, yang dimana di aturan implikasi apabila nilai not R hanya bernilai satu false maka nilainya menjadi false. Apabila not R-nya true maka nilainya menjadi true. Oh ya, untuk aturan implikasi di sini juga sudah saya tulis aturan implikasinya. Jadi sudah jelas ya. Nah, untuk keempat ada menambahkan P implikasi Q atau not R, yang dimana implikasi P dan Q, yang dimana di aturan implikasi apabila nilai Q hanya bernilai satu false maka nilainya menjadi false. Apabila Q-nya true maka nilainya menjadi true, lalu atau not R apabila salah satu bernilai true maka nilainya menjadi true. Nah, bisa lihat langsung saja hasilnya di sini, hasil pernyataan-pernyataannya sudah saya isi, insya Allah benar. Dan lanjut ke yang kelima, yaitu menambahkan Q implikasi P dan R. Ya, benar. Yang dimana implikasi Q dan P, yang dimana di aturan implikasi apabila nilai P hanya bernilai satu false maka nilainya menjadi false. Apabila P-nya true maka nilainya menjadi true. Lalu dan R, yang dimana implikasi Q ke P dan R nilai dua-duanya harus bernilai true agar nilainya menjadi true.
Dan keenam ada menambahkan P implikasi R, yang dimana di aturan implikasi apabila nilai R hanya bernilai 1 false, maka nilainya menjadi false. Apabila R-nya true, maka nilainya menjadi true. Nah, mungkin itu untuk soal nomor pertama. Di sini saya akan tampilkan nanti di layarnya tabel kebenarannya ya. Dan beberapa penjelasannya seperti penjelasan aturan implikasinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal yang nomor 2. Nah, di sini kita baca dulu soalnya, yaitu diketahui P permutasi dari N-1, 2 sama dengan 2YX, maka nilai N yang memenuhi adalah, nah, di sini ada 2YX, yang dimana di soal ini kan kita disuruh untuk mengganti X dan Y dengan nomor NIM kita, dengan dua digit terakhir dari nomor NIM kita. Nah, nomor NIM saya adalah 2 digit terakhirnya adalah 1 dan 8. Jadi X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 8. Sorry. Bentar. Sip. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi ya, bahwa X sama dengan 1 dan Y sama dengan 8. Jadi 2YX sama dengan 2 kali 8 kali 1. Selanjutnya kita akan memfaktorialkan permutasi dari P N-1 2 ini di dalam kurung ini. Nah, P N-1 2 sama dengan di sini kan ada rumus permutasinya. Biasanya rumus permutasi itu yang pernah saya pelajari dari probabilitasnya channel YouTube Indonesia Belajar, artinya adalah P R per N. Jadi P kita R ngambil nilai dari N. Contohnya misalkan 2, kita ngambil 2 angka dari 10, N-nya 10 misalkan, itu contoh lain ya. Nah, seperti itu di sini juga seperti ini rumusnya. Nah, di sini N-1 faktorial dari N-1, dan di sini N-1 min 2 faktorial dari difaktorialkan, maka hasilnya jadi N-1 dan N-2. Nah, di sini kita dapat persamaannya N-1, N-2 sama dengan 16. Kita mulai dengan mengembangkan ekspresi sebelah kiri dulu selanjutnya. Jadi N kuadrat min 2N min N plus 2 sama dengan 16. Nah, N kuadrat sama kurangi 3N plus 2 sama dengan 16. Agar nilai sebelah kanan menjadi 0, kita pindahkan 16 ke kiri. Seperti ini, N kuadrat kurangi 3N plus 2 min 16 sama dengan 0. N kuadrat min 3N min 14 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari dua angka jika ditambahkan menghasilkan koefisien dari N, dan jika dikalikan menghasilkan min 14. Maka N sama dengan 7 atau N sama dengan min 2. Karena min 2 berupa negatif, maka kita akan mengambil N sama dengan 7. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai N-nya. Nah, selanjutnya kita hitung permutasinya yang tadi dengan rumus awal tadi, yang mana kan tadi N-nya belum ketemu. Nah, sekarang N-nya udah ketemu jadi 7 kan. Nah, di sini P 7 kurangi 1 2 sama dengan P 6,6 dan 2. Maksudnya di sini adalah ini udah dapat nih. N dan R-nya udah dapat nih untuk rumus permutasi. Yaitu 6 untuk N dan 2 untuk R. Rumus permutasi yaitu PNR. Nah, ini di sini ada kan. Jadi N-nya 6, R-nya 2. Nah, ini didapat dari 7 kurangi 1. Nah, ini rumus permutasi N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Maka di sini hasilnya seperti ini nih. P 6,2, 6 faktorial, 6 kurangi R-nya di sini 6 kurangi 2 sama dengan 4. Jadi 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, di sini ada, kita hitung untuk 6 faktorial hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini saya sengaja menulisnya 4i karena ya kita tahu sendiri faktorial itu seperti apa, jadi kita tidak perlu menuliskan secara panjang. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita kalikan 6 kali 5 dikurangi 2 kali 1. 6 kali 5 sama dengan 30, 2 kali 1 sama dengan 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka nilai ininya, tadi soalnya mana?
soal kelihatan, saya lihat saya jelasnya di PC. Ambil lihat PC mana. Nah, maka nilai n yang memenuhi adalah mana sih? 15. Hasil akhirnya 15. Untuk n-nya sih 7 di sini. 7. Tapi untuk faktorial yang sampai akhirnya adalah 15 hasil faktorialnya. Seperti itu saja untuk nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 3. Pertama kita baca dulu soalnya. Berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 3, X, dan Y. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa angka X dan Y diambil dari 2 digit terakhir dari NIM kita. Untuk kasus saya, X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 8. Di mana ini 318, di mana N sama dengan 3 angka. Kita kan tujuannya adalah untuk mencari angka totalnya. Total berapa banyak yang bisa dibagi atas 3 angka yang 3 angka yang dapat dibentuk dari 3 X dan Y. Nah, sebelumnya sebenarnya ini udah masuk ke permutasi dan kombinasi, yang mana kita di modul-modul sebelumnya, di sesi-sesi sebelumnya belum pernah mempelajari ini ya Bu. Tapi karena saya sudah mempelajarinya dari channel YouTube Indonesia Belajar mengenai materi probabilitas, jadi insya Allah saya bisa menjawabnya. Nah, di sini kalau angka tersebut dibentuk tanpa melakukan pengulangan, kita bisa menggunakan faktorial dari n itu. N kan tadi 3-nya. Jadi 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 yang mana sama dengan 6. Maka jika tanpa ada pengulangan atau without replacement, maka hasilnya ada 6 angka yang dapat dibentuk dari angka 3, 1, dan 8. Benar kan soalnya, sorry. Berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 3? Ya, berapa banyak? Nah, kalau tanpa pengulangan ada 6 yang dapat dibentuk, yaitu 318, 381, 138, 183, 813, dan 831. Nah, kalau angka tersebut dibentuk dengan aturan bisa melakukan pengulangan, maka kita tinggal mengkuadratkan si n-nya aja. Kan tadi n-nya 3 dikuadratkan dengan n lagi, artinya 3 dipangkatkan dengan n-nya lagi. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi jika ada pengulangan, maka hasil yang dapat dibentuk adalah 27. Nah, di sini ada cukup banyak ya. Bisa dilihat sendiri angka-angka yang dibentuk, tapi intinya adalah hasilnya adalah jika tanpa pengulangan, hasil angka yang dapat dibentuk dari 3, 1, dan 8, maka ada 6. Dan jika menggunakan pengulangan, ada 27 hasilnya. Oke. Baik, selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini untuk soalnya pertama kita baca dulu. Nah, berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau X atau Y. Nah, X dan Y ini kita sudah saya jelaskan ya tadi, bahwa X-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya itu sama dengan 8. Nah, di sini cukup kompleks ya, tapi saya akan jelaskan. Nah, di sini bentar, berapa banyak bilangan yang Oke, saya lihat dulu soalnya tadi. Nah, di sini melibatkan prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, maka di sini di sini A sama dengan 3, B sama dengan 1, dan C sama dengan 8 untuk menggantikan tadi A itu 3 kan. Karena udah dijelaskan di soalnya tadi. Dan untuk B itu sama dengan 1, yaitu bisa dari X lah, dan C itu dari Y. Ya kan tadi 8. Nah, di sini sudah ada perhitungan dari irisan gabungan yang di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini pertama ada rumusnya. Saya juga udah baca mengerjakan sendiri dari buku.
buku tulis saya ini saya sudah jelaskan di sini, ada saya sudah tambahkan catatan-catatannya. Jadi ketika saya presentasi saya sudah tahu. Dan sini sudah jelas catatannya. Nah, di sini ada pertama ada A gabungan gabungan dari B gabungan dari C sama dengan A tambah B tambah C dikurangi A irisan B kurangi A irisan C kurangi B irisan C tambah A irisan B dan irisan C dan tambah A irisan B dan irisan C sampai situ ternyata. Nah, untuk A-nya yaitu yang bisa dibagi yang tadi dari soal kan berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau X. Nah, yang bisa dibagi angka 3 100 dibagi 3 sama dengan 33. Nah, untuk B itu kan tadi karena sama dengan 1 maka ya hanya 100 dibagi 1 ya 100 gitu. Nah, untuk C 100 dibagi 8 sama dengan 12. Nah, untuk A irisan B sama dengan 33. Terus untuk A irisan C sama dengan 100 bagi 24 sama dengan 100 bagi 24 sama dengan 4. Nah, 24 di sini diambil dari hasil KPK dari 3 dan 8 ya. Nah, kemudian ada B irisan dengan C sama dengan 12. Dan terakhir ini ada A irisan B irisan C sama dengan A irisan C sama dengan 4 tadi ya. A irisan C kan 4 hasilnya, sama dengan juga dengan A irisan B dan irisan C. Nah, lalu nilai-nilai tersebut ini kita masukkan ke rumus inklusi dan eksklusi. Nah, rumus inklusi dan eksklusi seperti ini di bawah ini nih. A gabungan dari B gabungan dari C. Jadi hasilnya kan tadi A itu 33, B itu 100. 100 kan karena dibagi 1. Dan kemudian ada C sama dengan 12. Jadi 33 tambah 100 tambah 12 dikurangi 33 kurangi 4 kurangi 12 tambah 4 sama dengan 100 hasilnya. Jadi maka bilangan bulat yang habis dibagi 3 atau 1 atau 8 adalah 100. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk nomor 5 saya bacakan dulu soalnya. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string x, y, x byte? Oke, di sini lumayan tidak terlalu susah untuk soalnya. Saya bisa jelaskan dengan detail juga mungkin. Nah, jadi panjang string biner diberikan adalah x, y, x byte ya, yang dimana tadi kan kita tahu sendiri x sama dengan 1 dan y sama dengan 8. Tapi di sini tidak ada. Oh, ada, sorry. Y-nya x, y, x ya. Jadi x-nya berarti 1, y-nya sama dengan 8. Nah, untuk menghitung byte-nya berarti kita kalikan saja x-nya x ya, berarti 1 kali 8 kali 1 yang hasilnya 8 byte. Nah, tapi bentuknya kan masih byte ya, maka dari itu kita perlu mengkonversinya ke bit, yang dimana kalau 1 bit itu sama dengan 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nah, jadi ini kan ada 8 byte, berarti 8 kali 8, karena ini ada 8 bit kali, untuk 1 bitnya kan 1 byte itu 8 bit. Dan berarti ada sulit ngejelasinnya. 1 byte kan ada 8 bit. Nih, byte 8 bit. Di sini ada 8 byte. Jadi 8 dikali 8 untuk mengkonversikannya. Jadi 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Nah, lalu setiap bit dalam string biner ini dalam string biner sama dengan 0 dan 1. Jadi untuk string dengan panjang 64 bit sama dengan 2 pangkat 64. So, seperti itu untuk nomor 5. Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Nah, di sini diketahui mengenai matriks ya. Intinya di sini kita harus mencari komposisi dari R1, komposisi R2, dan yang B ini adalah R1 irisan dari R2. Untuk matriks R1-nya ini sudah ada di soal juga angka-angkanya. Di sini X dan Y-nya kan tadi diganti dengan nomor 2 digit angka NIM ya. X-nya kan saya tadi 1 dan Y-nya sama dengan 8. Sorry. Di sini oke. Mana ya? Mana itu hasilnya yang saya sorry.
Nah, oke, ini hasilnya. Nah, di sini kan ada ini nih, ada di buku juga, tapi saya lihat di presentasi supaya sesuai dengan yang dijelaskan. Saya buat Canva. Di sini untuk R1 komposisi R2 hitungannya adalah seperti ini nih, panjang 1 kali 1, 1 kali 0, dan 8 kali 8. Nah, yang dimana kita mengalihkan dan menambahkan dari baris R1 ke kolom matriks R2. Contoh 1 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah 8 kali 8. Ini merupakan hasil dari baris pertama ke kolom pertama. Selanjutnya baris pertama ke kolom kedua, dan seterusnya hingga baris kolom ketiga. Selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu di dalam kurung. Lalu selanjutnya kita tambahkan, maka akan menghasilkan komposisi dari R1 komposisi R2 tersebut. Nah, untuk yang B ini cukup simpel sih. R1 irisan R2 nilainya sudah ada. Kita tinggal mencocokkan nilai yang sama dari R1 dan R2. Apabila tidak sama, maka nilai tidak dimasukkan. Yang dimasukkan hanya nilai yang sama saja. Maka menghasilkan R1 irisan R2 seperti di sini, seperti di jawabannya. Sip, seperti itu. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada Bu Pesa yang telah memberikan soal ujian untuk mata kuliah matematika diskrit. So, mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan mungkin yang saya sampaikan, seperti penjelasan saya yang terbata-bata dalam menjelaskannya, dikarenakan ini penjelasan secara spontan tanpa persiapan sama sekali, hanya membaca langsung dari soalnya, soal dari buku ini, soal yang langsung saya kerjakan di buku. Dan untuk referensinya mungkin ada 2 sih. Pertama dari buku modul yang Bu Pesa berikan dan video-videonya, serta mungkin jika dari luar dari channel YouTube-nya Indonesia Belajar, karena di situ untuk tadi soal permutasi dan kombinasi yang mana kita belum belajar sama sekali untuk sesi 7 ke bawah. Dan saya cek juga tadi ternyata ada di sesi 11. So, mungkin terima kasih juga kepada channel YouTube Indonesia Belajar yang menjadi referensi saya. So, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.